Kalau sebenarnya tertarik dengan rempah mulai dari tahun 2016. Itu Tumata bikin brand Tumata di 2018, tapi mulai aktif berkegiatan benar-benar produksi itu tahun 2024. Nah, gitu. Awal terbentuknya Tumata itu karena saya asli Banjarnegara, kemudian lihat potensi Banjarnegara rempahnya luar biasa. Akhirnya kita membentuk semacam usaha namanya Tumata. Tumata kalau bahasa Jawa itu aslinya tertata dengan baik. Nah, saya kepengen gimana rempah-rempah asli Banjarnegara bisa go nasional atau internasional, tapi bukan dalam bentuk raw material. Jadi nanti memang konsep awalnya Tumata dibikin itu karena keprihatinan. Karena dulu saya basicnya jurnalis, sering keluar kota, keluar pulau, dan rempah Indonesia itu sebagian besar dijual dalam bentuk raw material ke Vietnam, ke Thailand. Nah, di Thailand dan Vietnam rempah kita di packing kecil-kecil dijual ke Eropa dan Jepang. Nah, belajar dari situ, makanya kepengen Tumata itu langsung kita hilirisasi rempah dari Banjarnegara, kita sortir, kita bikin quality control standarnya yang bagus, standarnya luar, kemudian kita bikin kemasan yang bagus juga. Jadi kita jual keluar udah dalam bentuk kemasan, bukan dalam bentuk raw material. Dari beberapa literasi yang baca bahwa VOC itu salah satu perkebunan terkaya sampai saat ini di dunia. Mereka dulu hanya cuma ngambil pala, sengkeh, dan beberapa rempah aja di Indonesia. Mereka sampai hari itu berkata, masa kita yang punya nggak bisa mengolah itu menjadi barang-barang yang mungkin bernilai jual tinggi. Tapi itu kedua, kebutuhan rempah di dunia itu tinggi dan Indonesia salah satu penyuplai rempah tertinggi di dunia karena apa? Tanaman-tanaman itu tidak tumbuh di tempat lain. Gitu. Nah, mungkin di Eropa tumbuh, kalau ada itu nggak bisa. Jadi memang mereka sebenarnya pasar Eropa butuh, masyarakat butuh, tapi tanaman itu nggak bisa ditanam di tempat mereka. Jadi memang saya yakin bahwa ke depan kebutuhan rempah Indonesia, khususnya Banjarnegara, itu tetap masih tinggi dan cenderung untuk naik. Kalau untuk Banjarnegara sebenarnya potensi rempah sangat-sangat banyak dan kualitas sudah bagus. Cuman kendalanya adalah di quality controlnya. Jadi kayak misalnya pala dari Pagedongan itu kualitasnya bagus, cuman kadang-kadang pengiringannya kurang, proses pengiringannya kurang. Makanya kami bikin semacam kayak dum untuk pengeringan, untuk mengurangi kadarnya dan nggak jamuran gitu loh. Itu salah satu hal kecil seperti itu. Kendalanya sebenarnya sih lebih ke edukasi. Kalau di Indonesia, di Banjarnegara khususnya, pertanian itu udah kayak warisan kan dari nenek moyang. Misalnya kakeknya petani lada, anaknya petani lada, cucunya petani lada. Nah, masalahnya adalah kita belum bisa berkolaborasi. Karena menurut kami bahwa dari teman-teman petani, mereka sangat-sangat bisa membuat produk yang bagus, tapi menjualnya gimana? Kenapa mereka kadang-kadang cuma seadanya? Karena yang membeli ya biasa ya. Ketika kita berkolaborasi antara mungkin dari petaninya, kemudian dari marketing atau penjualannya, bisa kolaborasi, petani ini, kalau pengen dijual mahal, speknya seperti ini loh. Dan ternyata sudah saya coba di lada dan kemudian di wedang rempah, ternyata bisa. Dan harganya mungkin kita jual lebih mahal. Kalau misalnya example lah, wedang rempah atau wedang di Jogja itu satu box itu harganya cuma 20.000. Kalau kami jual itu harganya 55.000, hampir 2 kali lipat. Tapi ternyata pasar bisa menerima gitu. Karena menurut saya pasar menengah ke atas itu di Indonesia itu kan mulai tumbuh. Hampir semua rempah Banjarnegara kita produksi, tapi untuk unggulannya adalah lada putih, lada hitam, kemudian pala, dan kopi. Tapi kopi kan pemain kopi di Banjarnegara udah banyak sekali. Jadi kopi memang kita bersama dengan teman-teman di pegiat kopi di Banjarnegara. Jadi kita ada dua tipe. Satu itu bentuk rempah yang masih bentuk raw. Yang kedua adalah rempah yang sudah kita mix jadi minuman. Jadi rempah yang asli misalnya kayak lada putih, kita bikin lada putih butiran sama lada putih bubuk. Nah kemudian kalau yang udah mix itu dalam bentuk wedang rempah. Jadi kita bikin minuman rempah, kalau di Jogja itu ternyata wedang wuh ya. Nah kita bikin semacam kayak wedang wuh, tapi dengan kemasan yang modern, kemudian proses produksi yang kita higienis, dan kita menggunakan mesin-mesin yang terstandarisasi.
Betul, betul. Nah, karena beberapa kali kita ketemu dengan petani, masalahnya hampir sama. Nilai mereka dari zaman nenek, kakek sampai bapaknya itu ya nggak jauh beda jauh. Nah, ketika dengan kita melakukan pengolahan, misalnya dari petani yang kita bina, dari mereka sudah bersih, dicuci. Nah, jual ke kami itu udah nilainya pasti berubah, berbeda. Kualitas. Jadi sampel aja di lada putih. Kalau lada putih Indonesia itu paling banyak kan di Muntok sama di Lampung, paling banyak yang terkandil itu. Kalau Jawa itu lebih sedikit, tapi secara kualitas bentuknya lebih kecil, tapi rasanya lebih pedas. Makanya kita bisa bersaing di pasar di ibu kota, di Jakarta dan di Semarang, karena kita melakukan tes food tester kepada beberapa chef, itu bilang kalau rasanya lebih pedas, meskipun lebih kecil tapi rasanya lebih pedas dan aromanya lebih kuat. Itu salah satu ciri khas lada dari Banjarnegara dan Purbalingga. Karena mungkin karena kontur tanah ya, selain kopinya unggulan, lada dari Banjarnegara dan Purbalingga, wilayah Unggelan, kemudian kalau udah di Kejopong, itu benar-benar luar biasa, lebih kuat aromanya dan rasanya lebih pedas. Nah, kalau penjualan sebenarnya sih potensinya di luar sangat besar, tapi kita nggak boleh ragu lah. Kenapa Tumata mulai membangun itu nggak fokus di ekspor? Kita menggunakan kenapa? Selama ini produk-produk rempah yang bagus diekspor keluar, sementara masyarakat kita dapatnya kalau bisa grade C atau ampasnya lah. Nah, saya mau membalik paradigma itu. Saya gimana caranya membuat produk rempah atau misalnya ada putih dalam bentuk bubuk itu yang grade apa terjual juga di lokal. Jadi masyarakat Indonesia berhak untuk menikmati rempah premiumnya Indonesia. Jadi selama ini kan yang bagus diekspor, sementara yang grade C, grade B-nya baru dijual lokal. Nah, sekarang kebalikannya. Grade A pun, grade premiumnya pun kita jual di lokal. Beberapa memang kita ikut business matching, dan beberapa produk kita memang sekarang di beberapa mall di Singapura udah ada produk kita. Terus kemarin juga dari Korea Selatan udah kesini, udah kunjungan ke tempat produksi dan udah keminatan. Tapi insya Allah mereka menyampaikan di tahun 2006 baru akan ada. Kalau untuk di Singapura kita baru yang lada putih bubuk. Lada putih sama yang baru akan kita masuk lagi wedang rempah, tapi itu belum biasa ya. Kemudian udah ngirim sampel. Tapi yang udah dipasarkan di sana yang lada putih bubuk kemasan kaca yang premium. Jadi setelah awalnya itu sebenarnya simbol dari kemarin dari POAM Nederland dari Belanda itu melakukan seleksi kurasi untuk perusahaan rintisan. Nah, alhamdulillah Tumata Indonesia salah satu yang terpilih untuk mewakili Indonesia. Nah, dari hasil pendampingan dari PAM Belanda selama 16 hari di tempat kami, salah satu itu ketika salah satu potensi besar Indonesia adalah kekayaan alamnya. Nah, kalau beliau namanya Mr. Theo Peters menyarankan, karena beliau kan expert di bidang marketing dan branding, menyarankan gunakan atau tonjolkan kearifan lokal dan story-nya. Nah, begitu itu kami mencari alhamdulillah kita ketemu. Kita berkolaborasi dengan salah satu pengrajin dari desa Jerik itu untuk kemasannya. Kemudian bungkusnya itu kita pakai dari pandan, dari kearifan lokal itu yang kita coba kita gali dengan kemasan yang tradisional, unik, dibikin secara modern. Isinya adalah produk rempah yang memang berkualitas dengan standar kualitas yang tinggi. Nah, alhamdulillah itu bisa diterima oleh masyarakat. Kayak kemarin terakhir produk kolaborasi kami dengan pengrajin yang kemasannya dari pengrajin di Desa Jerik, isinya rempah Banjarnegara, itu kemarin jadi official oleh-oleh dari Menteri HAM Menteri Hukum pas kunjungan ke Cina. Nah, boleh diterima dengan baik. Kalau untuk harapan saya nggak begitu muluk-muluk harus ekspor dan lain-lain, karena ekspor itu kan nggak seperti bayangkan, harus seleksinya ketat, perizinannya juga lumayan susah. Kalau saya lebih realistis, itu gimana caranya produk unggulan kita itu bisa diterima oleh masyarakat kita aja. Karena dari kemarin yang dari Belanda itu juga ngobrol, kita kan diskusi banyak dari Mr. Theo itu kenapa kamu harus mikirin pasar Eropa cuma berapa orang, di Belanda cuma warganya berapa ribu orang, kenapa nggak fokus kamu bikin produk premium untuk Indonesia itu ada hampir 300 juta orang loh.
ketika kamu bisa mengambil pasar premiumnya Indonesia dengan jumlah penduduk yang begitu banyak, nggak usah mikir-mikir yang memang kepentingan untuk branding kita ekspor ya melakukan gitu. Tapi target kita sebenarnya dari sana gitu. Target kita adalah gimana caranya masyarakat Indonesia juga bisa menikmati rempah premiumnya kita. Dan selama ini kan rempah premium diekspor. Misinya Tumata justru itu, gimana caranya masyarakat Indonesia bisa menikmati rempah premiumnya Indonesia gitu. Ini satu itu. Kedua, kita juga kepengen kolaborasi. Kita juga bikin namanya rumah kurasi Tumata. Jadi teman-teman pegiat rempah, kemudian juga UMKM kita ajari. Nggak ajari lah, saling mengguru banget ya. Kita belajar bareng gimana cara bikin kemasan yang bagus, bikin quality control yang bagus, bisa produknya menarik. Kemudian kita juga namanya Tumata Bumi Lestari, itu semacam kayak CSR Tumata. Kita dengan warga sekitar melakukan kegiatan yang penanaman pohon, kemudian restocking rutin melakukan restocking ikan ke sungai-sungai kecil. Nah itu salah satu komitmen kami, karena via tagline-nya Tumata kan authentic, natural, and sustainable. Nah kita kepengen selain barang-barang kita autentik atau asli, kemudian produknya natural, kita juga berkelanjutan. Salah satu dengan berkelanjutan adalah dengan penanaman petani, juga berkelanjutan dengan alam. Misalnya kita memberikan bantuan bibit pohon aren, di tanah kritis, kemudian restocking ikan, kemudian kita lagi mulai kegiatan untuk pengolahan sampah gitu. Kita juga pengen nanti masyarakat mulai penggunaan tidak menggunakan plastik, dan itu gerakan ini yang sebenarnya gerakan lain dari misi besarnya Tumata. Komitmen Tumata itu sebenarnya bukan cuma pepesan kosong ya, kita udah membuktikan semua pekerja pengrajin kami adalah statusnya adalah perempuan dan rata-rata masyarakat sekitar gitu. Jadi kita benar-benar melakukan komitmen itu. Kemudian untuk yang masalah pemilihan sampah dan lain, kita punya misi kita sudah membentuk namanya Tumata Lestari. Kalau sudah terbentuk itu sudah mulai jalan. Nanti kita misinya gini, dilakukan dari lingkungan terkecil, hanya dari kami, kemudian di masih skup RT kita beberapa orang aktif untuk gimana caranya mengedukasi ke anak-anak nanti tidak menggunakan botol plastik tapi menggunakan tumbler isi ulang buat ke sekolah. Kemudian nanti kita rencana ke depan juga semua ibu-ibu kita kasih kantong yang bukan plastik. Jadi mereka belanja sayur, belanja apa udah dengan produk dari kami yang didaur ulang. Jadi mereka bisa belanja sayur udah bawa tas sendiri, belanja ke Alfamart udah bawa tas sendiri dengan kasih logonya Tumata Bumi Lestari itu. Kedua, kita juga pengolahan sampah yang sampah rumah tangga. Sampah kan kita pilih sampah yang rumah tangga itu yang organik, itu akan kita olah jadi kompos. Kita udah menyiapkan tempatnya, nanti diolah. Sekarang posisinya lagi bikin starternya. Jadi nanti gimana sampah itu menjadi kompos. Nah, ketika kompos itu jadi, nanti kita bagi ke masyarakat sekitar. Nah, masyarakat sekitar setelah dapat komposnya, nanti kita kasih bibit pohon buah. Jadi masing-masing satu rumah dapat 2 bibit pohon buah. Itu jadi itu terus yang tahap awal seperti itu. Selanjutnya adalah gimana caranya mereka juga melapor itu dengan menabung itu dari kompos rumah tangga. Kalau untuk teman-teman petani sebenarnya usahakan untuk mulai beralih menggunakan pupuk yang organik itu, karena harganya mungkin lebih produksinya lebih tinggi, tapi secara harga jual juga pasti lebih tinggi. Dan sekarang masyarakat Indonesia yang sadar akan kebutuhan barang-barang dengan organik atau pemupukan dengan minim pestisida itu semakin tinggi. Nah, salah satu misinya Tumata itu, kita dengan rekan-rekan teman-teman petani juga gimana caranya untuk langsung menghilangkan nggak mungkin, karena itu prosesnya udah panjang gitu. Kita mulai mengajari mereka, mulai mendampingi mereka untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia. Kalau menurut saya sih, apalagi untuk teman-teman anak-anak muda itu, kalau yang memang punya jiwa entrepreneur, mulai berbisnisnya dengan potensi lokal. Kalau negara rempah itu kan bagus, satu itu. Kedua, mulai peduli dengan alam, karena kerusakan alam itu udah luar biasa banget. Kalau misalnya kita yang dulu mau siapa lagi gitu. Itu bisa dilakukan dengan hal kecil. Saya boleh mengutip ucapan dari teman bahwa misalnya kita tanam itu adalah sedekah paling gampang adalah dengan menanam pohon, karena dengan menanam pohon itu kita akan menghasilkan oksigen.
oksigen itu dihirup oleh manusia. Nah, selama pohon itu masih tumbuh, kita dapat amal jariah. Ternyata kita bisa melakukan hal-hal kecil yang mungkin bermanfaat bagi masyarakat. Karena sekarang agak miris, masyarakat yang buang sampah sembarangan, kemudian begitu apatis, begitu nggak pedulinya dengan lingkungan sekitar dan lain-lain. Nah, kalau saran saya kepada teman-teman generasi muda, ya mulai kalau misalnya mau mulai belajar usaha, ya potensi apa yang ada di sekitar kita itu dimaksimalkan. Nah, kalau untuk produk, kalau saya coba prinsip begini, isi penting, kemasan juga penting. Karena sekarang zaman sudah berubah. Kalau zaman dulu kan, yang penting rasanya deh. Kalau sekarang udah enggak. Kemasan itu harus dilihat, harus lebih bagus, kemudian dilihat menarik. Nah, baru ketika dicoba rasanya baru rasa itu. Makanya kan selalu mengajarkan ke teman-teman yang di sini adalah dengan namanya sigma kebahagiaan. Jadi kalau kita misalnya lihat produknya bagus, kemasannya bagus, sigma pertama dibuka, kemasan dalamnya bagus, sigma kedua, nah ketiga setelah coba rasanya enak. Nah, ketika hal itu sudah jadi sigma, 3 kali bahagia, 3 kali senang berturut-turut, itu akan berkesan. Sesimpel itu aja. Pun kebalikannya, kalau misalnya produknya jelek, udah sigma kekecewaan kan, begitu dibuka, aduh kemasan dalamnya juga jelek, jamuran dan lain. Begitu dicobain, aduh rasanya nggak enak, udah pasti kecewa dan balik lagi. Ini aku ngutip lagi, kita hanya punya 2 tangan, gunakan itu untuk menutup telinga kita ketika kita mendapat omongan tidak baik dari orang lain. Kita nggak bisa untuk menutup semua mulut orang-orang yang tidak suka dengan apa yang kita lakukan.